Setelah saya belajar ke banyak sekali guru dan saya membaca berbagai literatur, baik itu yang dalam negeri, luar negeri, juga saya menonton tayangan-tayangan dokumenter ya, hasil riset, jurnal dan sebagainya terkait dengan spiritualitas. Di situ ada satu kesimpulan untuk saya bahwa kualitas orang-orang generasi terdahulu secara spiritual itu jauh lebih baik dibandingkan kualitas orang-orang yang di era kekinian. Kenapa bisa begitu? Tentu banyak sekali faktor penyebabnya. Nah, dalam video ini saya mau menjelaskan salah satu faktor yang menyebabkan kenapa kualitas spiritual orang-orang di era kekinian tidak sebaik dulu. Apa itu? Simak video ini sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman, pada video kali ini tentunya Anda sudah dapat clue-nya dari prolog tadi. Tema yang saya bahas dalam video kali ini adalah tentang mengapa kualitas spiritual manusia kekinian tidak sehebat zaman dahulu, gitu ya. Tentunya masih ada orang-orang yang spiritualnya hebat di era kekinian ya. Tetapi maksud saya secara umum dari jumlah orangnya yang berkualitas itu lebih sedikit dibanding dulu. Apalagi sekarang jumlah manusia lebih banyak gitu kan. Jadi rasionya semakin sedikit itu. Nah, sebagaimana sudah saya sebutkan di bagian pendahuluan, di bagian prolog bahwa faktornya banyak, sebabnya banyak. Tetapi ada satu faktor yang saya mau bahas dalam video kali ini, yaitu apa? Kualitas dari tempat ibadah. Jadi gini, kalau Anda coba berkunjung ya ke tempat-tempat bangunan-bangunan zaman dulu ya, candi ya, kemudian mungkin peninggalan dari ancient civilization ya, piramida ya, termasuk Ka'bah ya, itu kan sebetulnya Ka'bah itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, berarti kan generasi terdahulu. Tentunya desainnya sangat bervariasi ya, tergantung kepercayaan. Tetapi di banyak literatur yang saya tonton gitu, saya baca, itu ada banyak kesamaan. Salah satunya adalah bahwa pertama, penentuan sebuah lokasi dijadikan tempat ibadah itu tidak hanya masalah pokoknya di sini karena ini kosong tanahnya, enggak. Tetapi ada satu kriteria khusus. Ya, misalnya orang zaman dahulu peka dengan anomali magnetik. Ya, kalau versinya yang religius kan dapat petunjuk Tuhan, di situ disuruh dibangun. Nah, sebetulnya karena kepekaan nurani spiritual orang zaman dulu merasakan resonansi yang tidak biasa di situ, yang dimana kalau anomali magnetik terjadi, kita berada di area itu, kita akan mengalami peningkatan kesadaran, kita akan mengalami kesembuhan dan sebagainya. Jadi penentuan lokasinya nggak sembarangan. Saya ambil contoh, pernah saya contohkan waktu itu. Kenapa kota Madinah itu juga adem ya? Bahkan menurut saya vibrasinya lebih tinggi dari Mekah ya. Mohon maaf ya. Makanya Nabi sendiri kan tinggalnya di Madinah. Itu ketika Nabi Muhammad menentukan di mana beliau mau bermukim di Madinah, dia menggunakan indikator unta. Untanya nyaman di mana? Dan unta adalah salah satu hewan yang peka dengan vibrasi-vibrasi khusus. Nah, di situ akhirnya kan di sekitaran situ dibuatlah masjid yang sekarang jadi Masjid Madinah itu kan. Jadi area itu gitu loh. Nah, area itu punya satu anomali magnetik yang berbeda. Nah, kalau di Madinah itu ada area namanya Raudhah kalau nggak salah ya. Di situ area di mana Nabi memutuskan untuk bermukim ya, di situ situsnya. Nah,
hasil riset-riset ilmuwan luar negeri menunjukkan juga di candi, di bangunan-bangunan kuno, peninggalan mungkin suku Maya atau apa itulah ya, mungkin peradaban Lemuria atau apapun lah yang diduga, itu mereka bahkan menemukan satu ketidakbiasaan secara energi. Dan ini juga ditentukan faktor kedua, setelah lokasinya itu juga diputuskan tidak asal, bangunannya tidak asal. Jadi kalau orang modern itu kan membuat bangunan hanya berdasarkan keindahan, kekokohan, hanya itu ya. Sementara orang-orang di generasi dulu itu membangun nggak asal. Misalnya mereka membangunnya berdasarkan titiknya, koordinatnya di sini, di sini, di sini, bangunannya itu selaras dengan misalkan titik bintang di langit apa gitu, Aries misalkan, Pisces atau apapun lah. Saya nggak begitu ngerti. Kemudian bentuk kurvanya, sudutnya sekian ya, sesuai dengan ini. Kemudian aliran udara masuk ke sini. Kemudian rasio antara tinggi dan lebar sesuai dengan rasio angka Fibonacci yang merupakan pola alam semesta. Jadi sampai sedetail itu diperhitungkan sehingga bangunan suci itu tidak hanya cuman tempat ibadah, tapi sudah memancarkan resonansi yang besar. Nah, setahu saya orang zaman modern tidak memperhitungkan sedetail itu. Tuhan menciptakan alam semesta itu sangat detail sekali ya, dan orang-orang zaman dahulu itu sedetail itu. Artinya kualitasnya betul-betul sangat berbau ketuhanan. Nah, orang yang bisa mendesain sampai berbau ketuhanan berarti kan kualitas spiritualnya sangat tinggi. Nah, dampaknya orang-orang yang beribadah di situ, berada di area situ akan mengalami peningkatan kesadaran, akan mengalami gejala inner discovery di dalam dirinya karena resonansi yang terjadi di situ. Belum lagi banyak juga tempat ibadah yang biasanya di situ ada mata air. Ya, di pura mana biasanya ada mata air. Karena air ini khas ya. Makanya bisa juga nanti untuk penyembuhan. Air ini khas. Anda bisa kalau yang belajar tentang geopatik stres dan macam-macam, aliran air di bawah tanah itu bisa menentukan apakah Anda suka stres atau tidak, alirannya kemana. Ya, itu karena ada satu pola gelombang atau resonansi tertentu yang diakibatkan itu. Jadi di situ ada air, ada titik tertentu, itu nggak sembarangan. Nah, jadi ya jangan heran kalau kualitas rumah ibadah sekarang, walaupun mungkin jumlah orang yang datang banyak dan sebagainya, itu kualitasnya tidak sama dengan dulu karena kualitas rumah ibadahnya tidak seperti dulu. Belum lagi pemuka-pemuka agama zaman sekarang kadang melakukan ceramah yang mungkin provokatif, yang akhirnya justru menciptakan resonansi yang tidak bagus di situ. Sudah konstruksi secara desain tidak bagus, lokasinya tidak, resonansinya tidak bagus ya. Ketambahan konten dari ceramahnya tidak bagus. Sudah lengkap, sudah akhirnya ketidaksempurnaan untuk pertumbuhan spiritual. Nah, kalau ada yang nanya kenapa ada orang yang berangkat ke Mekah ya misalnya kok pulang masih sama aja. Ya itu tadi. Sebetulnya guru saya pernah ke sana dan ngetes seberapa resonansi di Mekah itu bagaimana. Ternyata dari tahun ke tahun tuh agak menurun. Jadi kalau diperhitungkan guru saya, berarti kalau setiap tahun ada penurunan resonansi, berarti kalau diakumulasi dari zaman dulu, penurunannya udah berapa. Jadi wajar saja itu mengalami satu perbedaan kualitas ya. Tentunya variabelnya banyak sekali lagi ya, tidak hanya ini, tapi ini sangat berpengaruh. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari tentang ini, silakan Anda banyak-banyak membaca ya tentang ancient teknologi ya, ancient civilization ya, bangunan-bangunan kuno. Di situ Anda akan bisa nangkap lebih nyambung dengan apa yang saya paparkan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.